Halo Sobat Investor, dimanapun Anda berada. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk Sobat Investor semuanya. Bertemu lagi dengan saya di channel Pergerakan Saham ya, Sobat Investor semuanya. Semoga hari ini Sobat Investor semuanya selalu diberikan kesehatan, keberkahan pada hari Senin ya Sobat Investor. Hari Senin tanggal 27 September 2021. Hari ini setelah sesi perdagangan pertama ya, hari ini sudah ditutup ketika saya membuat video ini di jam 12 lewat 59 menit WIB ya, waktu Indonesia Barat. Saya membuat video ini. Kali ini saya akan sedikit membahas terkait saham Rans yang saya beli di hari Jumat ya Sobat Investor. Saya berhasil masuk di saham Rans, saham yang menurut saya cukup bagus ya, sempat meroket tinggi. Lalu hari ini terjadi koreksi ya Sobat Investor. Hari ini terjadi koreksi. Nanti kita lihat apa penyebabnya. Kenapa saham Rans di sesi perdagangan pertama dia anjlok habis-habisan ya Sobat Investor. Bisa dilihat grafiknya naik turun, bisa bikin orang jantungan ini untuk grafiknya saham Rans pada hari ini ya, di sesi perdagangan sesi pertama. Baik, sebelum kita lanjut untuk pembahasannya, saya disclaimer dahulu ya Sobat Investor, bahwasanya di sini saya tidak mengajak untuk membeli saham apapun ya Sobat Investor. Di sini saya hanya mengedukasi, saling sharing, berbagi terkait saham-saham apa saja yang saya beli dan apa saja yang saya jual. Baik, langsung kita lanjut ya. Untuk saham Rans hari ini dibuka di harga 915. Lalu harga tertinggi di hari ini adalah di 915 juga, di harga arahnya dia, tetapi tadi langsung dibanting ya. Dibanting sampai menyentuh harga terendahnya di sesi perdagangan pertama itu di 780. Nah, bagi sobat investor yang mempunyai saham Rans bisa berkomentar di kolom komentar ya sobat investor. Masih menghold saham Rans berapa lot dan apabila nyangkut di harga berapa, karena saya sendiri juga nyangkut untuk hari ini ya, karena kemarin saya mencoba masuk di saham Rans 2 lot ya. Hari ini tadi saya di sesi perdagangan pertama di awal-awal menit saya juga membeli lagi tetapi langsung dibanting lagi. Oke, untuk market cap saham Rans sendiri itu di 811,44 B ya sobat investor. Lalu untuk volume share-nya di 56,98 M. Baik, coba kita lihat di detail harganya hari ini ya sobat investor. Hari ini untuk saham Rans di sesi perdagangan pertama masih didominasi oleh domestik ya. Di sini untuk menjual dan membeli masih didominasi oleh domestik ya. Di sini bisa dilihat asing mencoba untuk masuk ya, juga mencoba untuk masuk, tetapi volumenya tidak terlalu besar untuk hari ini. Baik, lanjut kita lihat di order booknya. Baik, nah di sini bagi sobat investor semuanya yang tadi mengamati untuk saham Rans, tadi sempat naik turun ya sobat investor, bikin jantungan untuk saham Rans sendiri hari ini karena naik turunnya cepat sekali. Dan di penutupan sesi perdagangan pertama tadi ditutup di harga 825. Bisa dilihat ya sobat investor di sini ya. Untuk volumenya itu hanya tipis-tipis ya, tidak seperti biasanya di saham Rans langsung diarah lalu ditutup dengan volume yang cukup besar. Tetapi hari ini volume untuk saham Rans tadi pagi sudah sempat mau diangkat. Tadi pagi cuman langsung diguyur kembali sampai ditutup sesi perdagangan pertama masih tertahan di harga merahnya ya hari ini ya, di harga merahnya di 8
Tetapi belum ARB ya sobat investor ya. Di sini saham Rans belum ARB. Jadi masih naik turun terus untuk saham Rans. Semoga nanti di sesi perdagangan kedua saham Rans bisa naik ya. Bisa naik ke atas gitu. Oke, lanjut kita bahas terkait sentimen pasar ya. Nah, di sentimen pasar sendiri untuk saham Rans hari ini ada dua ya sobat investor. Ada dua sentimen, yaitu sentimen dari saham Rans sendiri. Itu yang pertama adalah 7 saham meroket saat IHSG naik tipis di awal pekan. Jadi tadi IHSG di awal-awal perdagangan sesi pertama sempat naik ya sobat investor. Tetapi setelah di penutupan sesi pertama IHSG ambruk ya. IHSG ditutup di harga 6.121 untuk penutupan di sesi perdagangan pertama untuk IHSG. Untuk rupiah sendiri di jam 12 WIB tadi di harga 14.260 ya sobat investor. Sedikit melemah untuk di jam 12 tadi. Jadi untuk IHSG dan rupiah di sesi perdagangan pertama tadi sempat melemah ya sobat investor. Semoga nanti di sesi perdagangan kedua untuk IHSG dan rupiah bisa naik. Baik, yang kedua, sentimen yang kedua itu ada saham Tung Desem X jubir KPK ngamuk lagi cek jeroannya. Nah, di sini tadi coba kita buka ya untuk beritanya ya. Ini dari CNBC Indonesia, diterbitkan jam 10.28 menit tadi. Jadi ada berita sentimen ya, ini sentimen pasar ya untuk saham Rans hari ini ya. Tadi sempat melonjak tetapi di sesi perdagangan pertama ketika penutupan dihajar habis-habisan sampai di harga 825, tetapi belum sampai di harga ARB untuk saham Rans. Nah, di sini bisa dilihat ya sobat investor untuk beritanya ya, untuk yang diterbitkan dari CNBC Indonesia bahwa saham Rans melesat 14 hari berturut-turut ya sejak hari pertama dari 8 September lalu. Nah, ini bisa dilihat juga sempat terbang ya saham Rans, terbang 250,39% dari harga IPO-nya. Nah, ini sentimen pasarnya ya. Untuk sentimen pasarnya. Tetapi di sini disebutkan juga di tahun 2020 Rans berhasil mencetak laba bersih 7,71 miliar ya, naik 267,43% secara tahunan dari 2,09 miliar pada akhir 2019. Jadi sebenarnya saham Rans ini adalah salah satu saham yang bagus ya sobat investor ya, karena di sini perusahaan sendiri tidak merugi dan sobat investor juga tahu sendiri ya bahwa Pak Tung Desamaringin ada di salah satu jajaran komisarisnya di saham Rans. Baik, kita kembali lagi untuk saham Rans ya. Kita kembali ke broker Samarinja ya sobat investor ya. Bentar, ini masih loading ya sobat investor ya. Kita coba buka kembali broker Samari untuk saham Rans. Baik, untuk hari ini ya sobat investor. Nah, di sini ada penyebabnya. Mungkin sobat investor bisa mengamati secara detail ya. Kenapa saham Rans hari ini dipukul habis-habisan? Nah, ini penyebabnya salah satunya. Baik, hari ini untuk yang menjual itu ada broker JP, TP, PD, OD, AO, ZB dan lain sebagainya. Dengan harga rata-ratanya di 870, S-lotnya di 99K, S-filenya di 9B. Lalu untuk yang membeli ya, untuk yang membeli, broker yang membeli itu ada XC, CC, NI,
YU, KK, CP, dan lain sebagainya. Untuk harga beli rata-ratanya di harga 869, pilotnya di 86K, bevelnya di 8B. Nah, coba bisa dicermati ya sobat investor semuanya. Tadi di awal sesi perdagangan pertama, di menit-menit awal, itu yang mengguyur ketika sobat investor mengamati, yang mengguyur adalah MG. Tetapi ketika sudah berjalan, yang menjadi top seller untuk mengguyur itu adalah YP ya sobat investor ya. Perlu diketahui bahwa YP itu adalah salah satu penjamin saham RANS. Seperti di hari Jumat sudah saya bahas, ketika YP masuk untuk menjual, bisa diindikasi bahwa saham RANS itu akan turun ya, karena dia mempunyai stok saham RANS banyak ya, secara otomatis itu. Baik, untuk yang membeli sendiri adalah XC ya. XC adalah salah satu sekuritas juga ya, tapi dia belum cukup besar untuk XC sendiri ya. Tetapi di deretan buyer itu ada NI ya. NI ini adalah salah satu sekuritas yang cukup besar, yang biasanya dia juga memborong saham. Oke, jadi di sini bisa dilihat ya, untuk S-valnya di 9B, lalu B-valnya di 8B ya. Masih ada selisih 1B di sini untuk volumenya ya. Lalu bagaimana nanti di sesi perdagangan kedua? Jadi untuk saya sendiri masih optimis ya untuk saham RANS, tetapi saya tetap memasang stop loss ya. Seperti di hari Jumat, ketika di hari Jumat saya membeli, saya juga sudah menganalisis bahwa untuk stop loss saya untuk saham RANS itu di harga 800. Ketika nanti menyentuh di harga 800, otomatis lot yang saya punyai di saham RANS langsung terjual. Jadi untuk mengurangi juga kerugian ya sobat investor ya, karena bisa dilihat ya di sini bahwa YP ini masih mengguyur. Semoga nanti di sesi perdagangan kedua untuk YP sudah tidak mengguyur dan bisa naik ya, bisa naik lagi untuk saham RANS. Lalu selanjutnya untuk teknikalnya sendiri masih sama ya sobat investor, masih sama seperti di hari Jumat ya, 100% itu membeli ya, karena saham RANS ini memiliki sentimen yang positif untuk di pasar ya, karena adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang teknologi dan perusahaannya juga tidak merugi, otomatis banyak para investor juga yang masuk. Tetapi hari ini dia terkoreksi. Semoga nanti di sesi perdagangan kedua saham RANS bisa naik kembali ya sobat investor. Bagi sobat investor yang mempunyai saham RANS, bisa dicantumkan di kolom komentar ya, kita saling sharing ya untuk saham RANS yang kita punyai. Bisa sharing juga stop loss sobat investor berapa. Kalau stop loss saya sendiri itu di harga 800 ya sobat investor ya, untuk saham RANS. Lalu untuk menjawab salah satu sobat investor yang berkomentar ya di video sebelumnya di saham RANS, itu bertanya bagaimana caranya membeli masuk di saham RANS. Nah, ini misal mau masuk ya, ini timing untuk masuk di saham RANS. Tetapi perlu diketahui juga sobat investor bahwa ini sudah tahapan untuk pergerakannya ke bawah ya. Tetap hati-hati ketika membeli di waktu-waktu seperti ini untuk saham-saham yang baru turun. Tetap hati-hati ya, kita harus selalu cek di broker summary dan order booknya ya sobat investor ya, apakah dia berpeluang untuk naik atau tidak. Jika tidak yakin untuk masuk di saham RANS, jangan masuk, gitu aja. Kalau saya sendiri tadi pagi masih yakin untuk masuk ya, dan sampai saat ini saya juga masih yakin ketika volumenya seperti ini, saham RANS masih akan bisa naik untuk sesi perdagangan kedua. Mungkin itu dulu ya sobat investor, nanti setelah penutupan sesi perdagangan kedua akan saya buatkan kembali untuk video dari saham RANS. Semoga saham RANS nanti bisa naik ya di sesi perdagangan kedua. Mungkin itu dulu ya sobat investor, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share untuk membangun channel pergerakan saham ini terus berkarya ya sobat investor, untuk menambah semangat ya untuk membuat
selalu membuat video untuk sobat investor semuanya. Begitu dulu sobat investor, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam cuan.